Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Rahayu. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah ribosom. Pengertian ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai sintesis protein. Nah, sejarah ribosom pertama kali ditemukan oleh George Emil Valade, yaitu pada pertengahan tahun 1950 menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom juga pertama kali ditemukan oleh Richard, yaitu kata ribosom berasal dari bahasa Yunani yang berarti badan atau ribonukleat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribosom memiliki fungsi utama, yaitu sintesis protein. Ribosom menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam mRNA atau RNA messenger. Nah, mRNA ini memberikan pesan dalam bentuk kode-kode tertentu yang bertujuan agar ribosom mengetahui cara pembentukan protein. Proses pembuatan protein ini ada dua langkah. Yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Yang saya akan bahas di sini yaitu proses pembuatan protein melalui langkah translasi. Untuk mengetahui bagaimana caranya, kita lihat video animasi berikut ini. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru.
Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai relief factor. Saat relief factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ribosom. Ribosom mempunyai 2 struktur penting. Yang pertama adalah asam ribonukleat atau RNA, dan yang kedua adalah protein. Kemudian ribosom juga mempunyai 2 komponen utama. Yang pertama subunit kecil, dan yang kedua adalah subunit besar. Subunit kecil berguna untuk menyampaikan informasi selama sintesis protein. Yang kedua adalah subunit besar. Subunit besar sebuah lokasi atau tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Jenis-jenis ribosom terbagi menjadi 2, yaitu ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas merupakan ribosom yang tersubstansi di dalam sitosol. Ribosom bebas menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol. Nah, yang kedua, ribosom terikat. Ribosom ini menempel pada retikulum. Ribosom terikat menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma. Sekresi protein serta pembungkusan pada organel tertentu seperti lisosom.